Baik, Pak. Oke ya. Untuk link sertifikat akan saya share nanti ya. Mungkin ya di menit-menit terakhir lah, entah 1 menit, entah 2 menit, akan saya share ke link ke chat ya, di room chat ya. Sertifikat nanti teman-teman tinggal isi, kemudian nanti tinggal cek di email masing-masing, terus kemudian nanti di email akan ada link download. Nanti silakan di link Google Drive itu teman-teman cari sertifikat sesuai nama masing-masing. Selama sharing, saya minta tolong untuk di mute semuanya. Mas Ali Irawan, Mbak Ayu, terus ini anonim ini siapa nih? Ya, di mute semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan ya. Kesempatan. Oke, untuk mempersingkat waktu sudah ada Mas Darmono ya. Nanti Mas Darmono bisa langsung perkenalkan diri sambil langsung lanjut sharing ya. Oke, baik. Mungkin itu dari saya opening. Silakan Mas, lanjut. Terima kasih Pak Ferry waktunya, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir di sesi hari ini kali ini. Spesial buat Pak Ferry yang telah memfasilitasi proses belajar kita ya. Saya pikir ini adalah wadah yang cukup baik untuk kita belajar, kita saling sharing satu dengan yang lainnya. Dan kali ini saya akan share mengenai employee experience. Mungkin beberapa teman yang sudah familiar dengan employee experience nanti bisa menambah khasanah dari sesi hari ini. Dan juga bagi teman-teman yang nanti mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir sesi, ataupun kalau memang dari Pak Ferry sebagai fasilitator menyela ya istilahnya untuk beberapa pertanyaan di awal itu dipersilahkan. Oke, saya akan sharing desktop saya. Oke. Mungkin sudah bisa dilihat semuanya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akan mulai mengenai employee experience. Nanti kita akan jelaskan apa sih dari employee experience itu. Namun, saya mulai dari ini ya. Jadi, pada dasarnya kita ini memasuki sudah berada di era VUCA atau disebut sebagai kalau singkatannya yaitu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Di mana volatility itu adalah perubahan yang semakin cepat. Ya, mungkin beberapa teman dulu misalnya proses perubahan dari TV aja ya, TV dari hitam putih sampai dengan berwarna sampai sekarang itu semakin ke sini itu semakin sering perubahannya dan semakin cepat. Dan berikutnya adalah uncertainty, di mana masa depan yang tidak pasti, tidak ada yang menentu ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, dan itu adalah sebuah challenge buat kita semuanya, terutama yang bekerja di perusahaan dan juga teman-teman dalam menghadapi perubahan bagaimana bisnis akan berjalan. Yang berikutnya adalah complexity, di mana semakin ke sini itu adalah banyak faktor yang tidak terlihat dalam pengambilan keputusan, di mana semakin kompleks kaitannya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Sehingga ini perlu pencernaan yang lebih mendalam dan keputusan yang lebih cepat untuk bisa beradaptasi dengan perubahan itu sendiri.
Yang berikutnya adalah ambiguity, di mana ketidakjelasan pengaruh satu peristiwa terhadap peristiwa lain. Di mana ini kita harus membuat sebuah keputusan, di mana kalau di HRD itu harus membuat keputusan di mana hal yang tidak jelas itu bisa sesuatu yang tidak jelas bisa kita mengambil sebuah keputusan, dan bagaimana caranya. Nah, ini yang menjadi challenge saat ini. Dan saat ini kita juga sudah tahu bahwa kita sudah hampir 2 tahun ya, bahwa kita itu terkena pandemi COVID-19, di mana COVID-19 itu membuat perubahan yang sangat signifikan di proses bekerja saat ini. Dan mungkin dari teman-teman yang bekerja saat ini masih bekerja dari rumah atau dari kejauhan, we call remote working experiment atau experience, di mana kita bekerja tidak di kantor dan kita bekerja dari rumah, dan itu membuat perubahan dalam proses untuk bekerja saat ini. Dan ini adalah pernyataan dari Josh Bersin bahwa kita adalah di tengah-tengah the big reset. Ya. Jadi kalau kayak komputer itu kita di reset dan akan menimbulkan sebuah new way of thinking about work, life, business, and leadership. Ini menurut Josh Bersin. Nah, dari COVID-19 itu, dari kondisi yang saat ini kita lakukan dan kita kerjakan, ini mau nggak mau bagi Anda atau kita semua yang bekerja dari rumah waktu itu, dari pertama kali kita bekerja, itu adalah sebuah challenge yang cukup tinggi pada saat kita mau bekerja dari rumah. Ya, banyak rintangan, banyak halangan, dan juga banyak hal yang membuat kita tidak nyaman untuk bekerja dari rumah. Namun semakin ke sini mungkin Anda atau teman-teman atau kita semuanya sudah merasa nyaman ya bekerja dari rumah. Ternyata bekerja dari rumah berbeda dengan bekerja di kantor, dan juga mungkin experience-nya juga akan berbeda. Nah, maka timbul yang namanya smart work atau how we benefit from it. Smart work ini adalah istilah yang nanti akan muncul ya bagi kita semuanya dalam bekerja. Dan smart work ini adalah prinsip dari we are benefit from it, yaitu remote as additional standard. Ya, jadi nanti akan timbul yang namanya bekerja dari kejauhan itu adalah sebuah standar. Ada standar tambahan bagi kita semua dalam bekerja. Yang berikutnya adalah menimbulkan sebuah flexibility, di mana bekerja itu semakin fleksibel dari manapun dan kapanpun itu bisa dilakukan. Yang pasti akan menimbulkan sebuah accountability, di mana semua hal yang kita kerjakan itu ada ukurannya, accountability. Dan berikutnya, office akan timbul yang namanya office as the place for the collaboration. Jadi office itu akan menjadi tempat untuk kolaborasi aja. Dan selanjutnya adalah employer attractiveness. Ini adalah sebuah tawaran-tawaran nantinya bagi recruiter atau bagi perusahaan bahwa bekerja secara fleksibel, bekerja dari manapun itu bisa membuat sebuah attractiveness bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja. Mungkin pilihan nanti ya bagi pekerja itu akan ada sebuah kecenderungan ya bahwa bekerja dari everywhere, every time dan sebagainya itu akan menjadi sebuah pilihan bagi sebagian tenaga kerja, bukan sebagai fix dedicated untuk bekerja di kantor dari jam sekian sampai jam sekian.
Yang pasti semua itu akan menimbulkan yang namanya culture change ya. Jadi culture akan berubah ya. Culture bekerja, culture culture untuk melakukan sesuatu ya. Culture dalam lingkungan kita itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dan sekali lagi untuk yang proses dari smart work ini sendiri dikaitkan dengan mungkin kalau sekarang itu ada namanya industrial 4.0 ya namanya atau industrial 5.0 dan seterusnya. Itu adalah arahnya ke sana. Jadi ini ternyata membuat sebuah garis linier yang intinya semuanya itu arahnya ke arah yang smart work ini. Nah, selanjutnya adalah welcome to the new world of a digital employee experience. Nah, welcome to the new world experience ini atau disebut sebagai DEX. Ini adalah refer to an employee digital interaction with their work environment, termasuk di dalamnya adalah digital workflow atau proses employee digital dalamnya, dan termasuk dalam interaksi antar karyawan, profisiensi dan productivity dengan tools dan teknologi. Sekali lagi ini adalah hubungannya dengan digital dan digital hubungannya dengan teknologi. Yang berikutnya adalah digital adoption of new technology. Nah ini intinya adalah kedepannya itu adalah teknologi itu adalah akan menjadi sebuah tools, akan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap pekerja dan juga setiap perusahaan untuk bisa mengadopsi tools yang baru yang intinya adalah untuk kolaborasi, komunikasi, training dan onboarding misalnya seperti itu. Dan mungkin kita dulu tidak banyak berpikir mengenai training-training yang mudah seperti saat ini atau sharing seperti saat ini ya. Mungkin dulu kita kalau ada misalnya training ataupun ada sharing dan sebagainya itu harus berkumpul di satu tempat, dan itu yang common dilakukan waktu itu ya sebelum dari pandemi, dan itu membuat ya proses untuk mendapatkan knowledge dan sebagainya itu perlu effort yang lebih ya untuk bisa menuju ke lokasi dan juga bisa bergabung dengan teman-teman yang lain dalam satu kelas misalnya. Dan yang pasti adalah user experience of digital tools. Ini adalah yang nanti user experience ini akan menjadi tolok ukur bagi semua individu untuk bisa menggunakannya. Dan kita tahu bahwa semakin ke sini ya tools atau istilahnya program ataupun yang ada di smartphone lah istilahnya seperti itu membuat kita semakin agile untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Ya misalnya kalau kita mungkin kalau dengan usia semakin tua mungkin penggunaan user experience untuk digital tools ini akan semakin rendah dibanding dengan anak-anak muda, anak-anak yang masih learning agility-nya cukup tinggi untuk bisa menyesuaikan dengan tools yang ada. Nah, ini adalah sebuah riset yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi, di mana riset ini memberikan banyak pertanyaan, diantaranya adalah 1 sampai 20. Mereka diminta untuk meranking gitu ya. Dan ternyata dari 1 sampai 5 itu ini 1 sampai 5 ini adalah the top
5 dari hasil survei itu mengarah kepada hal yang berkaitan dengan tadi smart work ataupun berkaitan dengan changing of the teknologi dan juga remote. Nah, ini adalah di mana organisasi itu expect terhadap remote work, dalam arti kita itu bekerja dari jauhan, dan juga fokus employee experience dari pada saat COVID ini. Kalau dilihat dari sini dari 1 sampai 5 itu bisa dikatakan bahwa berkaitan dengan hal yang pertanyaan-pertanyaan disampaikan pada saat pandemi COVID-19 sehingga dihasilkan yang top 5 ini adalah pilihan mereka, dan ini adalah hubungannya dengan hal yang berkaitan dengan remote working, di mana kalau kita lihat di 1 itu ya adalah our way of working, itu include dari remote atau virtual work. Jadi arahnya itu sudah mereka itu memilih kepada remote atau virtual work. Yang kedua adalah our disaster recovery atau our business continuity and scenario planning, di mana walaupun kita ada di disaster recovery ya, ini bisnis tetap continue dan untuk bisa progres di kemudian hari. Dan our office design prioritize employee health and safety. Ini berkaitan dengan safety lagi, karena remote pun itu hubungannya dengan safety, karena kita bekerja dari rumah, kita pengen safe dari kondisi-kondisi pandemik. Ya. Yang keempat adalah our XR policy, itu hubungannya nanti arahnya adalah ke arah flexibility, personal time off, vacation, paid sick leave, dan seterusnya. Ini nanti kalau dari teman-teman semuanya ikut survei gitu ya, Mercer ataupun Tower Watson dan sebagainya, itu akan muncul yang namanya nanti flexibility, benefit dan sebagainya. Karena semakin ke sini benefit dan sebagainya itu akan bersifat semakin individualis, jadi nggak bisa di generalis. Dan ini adalah sebuah challenge bagi XR terutama untuk membuat sebuah policy di mana hal itu bisa meng-engage karyawan untuk bisa bekerja lebih baik di sebuah perusahaan. Yang kelima adalah our focus on employee engagement and experience. Ini adalah yang kita akan coba lihat di hari ini, kita coba diskusikan di hari ini. Oke. Nah, ini engagement index ya, ini in the world ya, jadi bukan di Indonesia, tapi ini adalah source-nya di employee engagement drivers. Nah, ini di tahun 2020 ya, ini engagement ini memang sempat turun di April di tahun 2020, tapi kemudian menjadi sebuah yang istilahnya cukup stable ya, cukup stable di angka 80,9 ya. Oke, saya lanjutkan. Dan engagement index di skenario engagement index ini termasuk di dalamnya itu pertanyaannya itu adalah I'm proud to work in this company. Jadi saya bangga bekerja di company. I would recommend this company as great place to work. Jadi saya merekomendasi company adalah sebuah tempat yang great place to work. Dan I intend to stay, jadi tetap tinggal di perusahaan at least next 12 bulan ke depan. Dan pertanyaan berikutnya adalah my work give me sense of personal accomplishment. Sehingga ternyata di tahun 2020 walaupun kondisi sangat hektik ya karena pandemik, ternyata employee engagement itu masih cukup baik ya, dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan pekerjaan kita ya, dengan remote ataupun dengan sistem yang
berbeda dengan sebelumnya, itu tetap bisa memaintain employee engagement secara keseluruhan. Namun ini di September ini sempat turun sedikit, tapi pada dasarnya bisa dikatakan bahwa ini employee engagement indeksnya itu adalah cukup stabil. Oke, nah selanjutnya adalah mengenai employee experience. Di mana employee experience ini sendiri, kalau saya dapatkan gitu ya, kalau baca jurnal dan sebagainya, itu adalah mengenai bisa didefinisikan sebagai persepsi holistik karyawan tentang hubungan dengan organisasi tempat mereka bekerja yang dimulai dari titik awal ya, titik awal mereka sebelum bergabung, saat perjalanan menjadi karyawan sampai dengan karyawan meninggalkan perusahaan. Itu didefinisikan oleh Plaskov di tahun 2017. Atau kalau di PPT ini disebutkan in relation employee feedback. Jadi employee experience approach look at holistic view. Jadi journey dari karyawan secara holistik employee di sebuah organisasi. Holistik yang dimaksud adalah mulai dari awal sampai dengan akhir. Mungkin boleh saya cerita sedikit bahwa kenapa sih employee experience ini muncul, ya. Jadi ini adalah sebenarnya employee experience ini di-drive oleh sebuah perusahaan perangkat lunak di organisasi pemasaran, di mana ini menurut Kelly and Littman tahun 2001 kalau nggak salah, dan itu berpikir itu dari kalau dia itu berpikir dari karena ini adalah pemasaran ya, dari berpikir dari tadinya itu dari produk dan ke customer gitu ya. Tapi sekarang itu dibalik oleh si Littman ini berpikir bahwa mereka harus berpikir dari customer dulu baru ke produk. Apa yang diinginkan oleh customer itu bisa dibuat sebuah produk yang disesuaikan dengan keinginan dari si customer itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah proses di mana disebut sebagai customer experience ya. Jadi customer experience ini membawa konsep dari customer experience ini dibawa oleh beberapa peneliti untuk bisa masuk ke namanya employee experience. Jadi ranahnya dari pemasaran dibawa ke ranahnya HR atau human resources, di mana yang tadi saya bilang bahwa customer experience berpikir dari customer terus balik ke produk. Oleh karena itu secara employee experience itu juga berpikir sebaliknya seperti itu. Jadi menilai dari perasaan dari si konsumen itu sendiri, atau sebagai konsumennya itu adalah employee. Nah, bagaimana kita melihat bahwa employee itu adalah menjadi sebuah konsumen yang bisa memberikan feedback kepada perusahaan untuk melakukan sesuatu sehingga mereka itu akan merasa menjadi lebih puas. Oleh karena itu konsep yang dibawa ini dari employee experience ini akan menjadi kemungkinan akan menjadi tren ke masa depan, di mana pengukuran dari engagement karyawan itu diukur secara individualis, di mana setiap orang itu mempunyai experience mulai dari mereka bekerja sampai dengan mereka exit atau keluar dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah theoretical evolution dari employee experience. Sehingga kalau dulu mungkin di tahun 1970-an itu sangat ketop dengan satisfaction ya. Jadi satisfaction ukuran dari seseorang oke enggaknya di sebuah perusahaan itu adalah diukur dari tingkat dari satisfaction itu sendiri. Terus tahun 1980 itu
muncul yang namanya komitmen, ya. Jadi employee commitment, di mana employee commitment ini menjadi sebuah dasar sehingga kalau seorang komit terhadap perusahaannya itu dia akan stay along with the company. Terus muncul lagi di tahun 1990-an itu adalah engagement yang mungkin sampai saat ini masih kita pakai untuk mengukur tingkat kepuasan atau tingkat istilahnya apa ya, engage terhadap perusahaan dari seorang karyawan. Ini adalah konsep, definition dan measure-nya itu juga berbeda dari proses satisfaction, komitmen maupun engagement. Dan terakhir itu 10-an lah ya, Skop maupun peneliti-peneliti lain, di mana konsepnya itu adalah employee as a consumer yang tadi saya sudah sebutkan at work. Jadi employee itu dianggap sebagai consumer di pekerjaan dan personalization. Jadi sangat individual, sangat personalized dan responsiveness. Ini adalah konsepnya. Definisi dari experience itu sendiri kalau kita lihat di sini adalah sekali lagi, working to create personalized dan authentic experience dari semua proses dari dia masuk sampai dengan dia bekerja ataupun sampai dengan dia keluar. Dan measure-nya itu adalah nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas mengenai measure-nya, bagaimana cara memeasure dan sebagainya. Itu adalah dilihat dari multiple touch point ya. Touch point-nya itu bisa mulai dari kandidat experience and before recruitment. Terus selanjutnya adalah onboarding, training, engagement, change, management, exit dan sebagainya. Kalau dilihat di sini touch point ini mirip dengan XR proses ya. Kalau menurut beberapa teori mengatakan bahwa proses dari XR itu mulai dari rekrutmen sampai dengan retirement. Ini mirip-mirip seperti itu, tapi prosesnya mungkin agak berbeda, bukan dari top down, tapi mulai dari bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Oke, ini adalah theoretical evolution dari employee experience. Nanti bisa dibaca sendiri untuk prosesnya dari satisfaction, komitmen dan engagement. Perbedaannya dengan employee experience. Oke, selanjutnya adalah ini kita coba untuk melihat employee life cycle roadmap listening approach, di mana di sini itu ada dua kode, di mana ada X dan ada O. X ini adalah experience, kita mengcapture dari kacamata dari karyawan, dan ini O ini adalah organisasi, jadi mengcapture dari organisasi itu sendiri. Yang saat ini kita lakukan ya, kalau kita membuat sebuah project atau kita membuat sebuah sebuah policy untuk melakukan engagement karyawan, itu biasanya top down dan kita melihat dari organisasi. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini adalah O itu ya, kita sudah paham bahwa di proses XR itu ada namanya recruitment, onboarding, development, engagement, terus ada exit ya, di dalamnya ada mungkin benefit, compensation dan sebagainya. Di mana ini adalah dari kacamata organisasi. Di mana mulai dari rekrutmen itu perusahaan berpikir bagaimana how to create positive candidate experience to attract the right talent. Tapi dari segi karyawannya sendiri itu pre-hire dan sebagainya itu mempunyai experience masing-masing. Bagaimana experience mereka, bagaimana experience dari kandidat-kandidat yang ada, ini bisa di-capture juga dengan menggunakan employee experience tadi. Nah, ini dari segi karyawan sendiri. Apakah yang
sudah dilakukan oleh sebuah organisasi dengan membuat sebuah tools atau membuat sebuah proses dan sebagainya, itu sudah bisa diterima dengan baik oleh si kandidat ini atau tidak. Ini perlu yang namanya sebuah feedback. Pun demikian dengan onboarding. Jadi perusahaan pasti sudah berpikir bahwa how to create positive onboarding experience, di mana bagaimana kita membuat onboarding supaya onboarding ini cepat bisa bisa cepat diadopt oleh si kandidat atau newbie agar bisa cepat memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Di mana proses onboarding ini yang pasti dari company itu sudah berpikir route-nya itu seperti apa, dan juga prosesnya seperti apa. Memang Papa nggak beli tadi? Oke, saya lanjutkan. Dan di sisi dari karyawan sendiri itu ada namanya kandidat reaction, di mana kandidat reaction-nya itu sendiri memberikan feedback mana sih dalam proses onboarding, perjalanan mereka, dalam hiring, dalam perjalanan mereka itu mungkin proses untuk masuk ke company dan sebagainya. Ini adalah experience dari karyawan itu sendiri. Pun demikian dengan proses onboarding, apa sih yang mereka rasakan pada saat onboarding itu? Apakah mereka enjoy? Apakah mereka cukup wow gitu ya? Atau mereka cukup tidak oke dengan prosesnya dan seterusnya. Ini adalah experience dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya, kalau dia sudah masuk dan sebagainya, yang pasti perusahaan sudah membuat sebenarnya program namanya development atau learning and development atau development department yang memprakarsai proses how to develop the people, how to develop the employees dan sebagainya. Nah, ini adalah memang proses yang cukup kompleks di HR, mulai dari proses promotion, mungkin development, terus training dan sebagainya, yang notabene ini nanti akan memberikan efek kepada karyawan itu seperti apa. Dari feedback dari karyawan itu seperti apa. Mungkin kalau boleh ditulis di sini ya, touch point-nya mungkin pada saat training gitu ada training feedback atau development feedback atau career development feedback dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh employee untuk mendapatkan kepuasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, prosesnya mungkin di sebuah perusahaan itu ada survei engagement, biasanya dilakukan setahun sekali atau 2 tahun sekali untuk melihat komitmen atau melihat engagement dari organisasi atau departemen ataupun yang lebih kecil mungkin sub departemen gitu ya, bagaimana engagement-nya seperti apa, dan itu bisa dilakukan untuk melihat kondisi dari perusahaan, kondisinya memang sudah oke atau enggak untuk level engagement-nya. Dan biasanya dilakukan juga namanya engagement feedback dari proses dari engagement itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan apa yang perlu diperbaiki dalam proses untuk menaikkan level dari engagement itu sendiri. Dan seterusnya. Ini adalah proses dari perjalanan sebuah perjalanan dari karyawan untuk bisa dikatakan sebagai employee experience mereka, mulai dari masuk sampai dengan mereka berada di perusahaan ataupun sampai dengan exit interview. Di dalam proses ini itu malah di employee experience itu sampai ada namanya alumni relation, itu di capture juga, di mana alumni relation ini sebenarnya penting buat bagaimana
mereka itu kadang-kadang ya, sometimes mereka resign, tapi sometimes mereka pengen gabung lagi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa mungkin di rumput tetangga tidak lebih baik daripada yang saat ini mereka bekerja gitu. Sometimes seperti itu. Makanya ada namanya di employee experience itu ada namanya alumni relation. Nah, pada dasarnya dari proses dari employee experience ini sendiri itu adalah berfokus kepada feedback dari setiap touch point yang ada di proses perjalanan dari bekerja di sebuah perusahaan. Oke, lanjutkan. Nah, dari employee access strategi itu ini teorinya mengatakan ya ini ada yang membuat sebuah teori seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses untuk employee experience strategi pilar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kita akan lihat satu-satu highlight saja ya. Seperti apa nanti kita bisa diskusikan di akhir sesi. Yang pertama adalah experience gap analysis, di mana experience gap analysis ini perlu dilakukan ya dengan cara pulse survey ataupun dengan proses untuk melihat bagaimana proses yang terjadi di setiap touch point itu sendiri. Nah, experience gap analysis ini di sini itu disebutkan ada 6 proses. Yang pertama adalah assessment current business imperative. Yang kedua adalah define, mendefinisikan keinginan dari people of change readiness. 3 adalah people gap analysis. Assess current employee experience state. Saat ini tuh employee experience state-nya itu ada di mana. Yang kelima adalah membuat desired experience state-nya itu ada di mana, dan juga experience gap analysis. Nah, dari proses dari 1 sampai 6 ini mengandung beberapa proses poin-poin yang ada di dalamnya. Itu ada 1 sampai 6, di mana 1 itu adalah what are the biggest external internal challenge apa yang paling besar dari internal dan eksternal di organisasi dengan kondisi saat ini. Ya, ini assess current business imperative. Yang kedua adalah apa yang menjadi challenging dari people saat ini, itu seperti apa. Ini perlu dilihat juga, misalnya kalau saat ini kondisinya pandemi, challenge-nya adalah bagaimana menyelesaikan tugas dengan kondisi tools yang atau teknologi yang limited misalnya, seperti itu. Nomor 3 adalah termasuk gap analisisnya adalah dari perspektif karyawan, bagaimana agility dan adaptif dari workforce atau dari karyawan untuk to manage this disruption change. Jadi kesiapan dari kelincahan ya, kelincahan dari karyawan untuk memanage perubahan-perubahan atau disruption yang terjadi saat ini. Yang 4 adalah assess current state, itu adalah how well bagaimana kita mengerti ya employee point ya, setiap employees pain point di mana mereka itu going through the challenge change itu sendiri. Bagaimana mereka mengerti mengenai proses bagaimana sekarang itu secara organisasi, secara proses bisnis dan sebagainya itu berubah. Ini perlu dilihat juga. Yang kelima adalah what action do our leader and manager take further enable
our employee increase their engagement and productivity to drive business success. Bagaimana action dari leader, para manajer dan sebagainya untuk membuat employee engagement dari company itu dan juga productivity untuk mendrive bisnis di kemudian hari lebih sukses. Dan berikutnya adalah experience gap analysis, bagaimana how do we assess the successful implementation closing experience gap. Bagaimana kita membuat assessment untuk melihat kesuksesan dari implementasi dari employee experience gap tadi. Ini mungkin agak membosankan karena ini adalah textbook banget ya untuk proses dari employee engagement strategi. Nah, yang kedua adalah pilar ya. Pilar yang kedua adalah continuous listening architecture. Ini adalah proses untuk melihat kita melihat cara feedback yang bisa kita lakukan untuk melihat masukan-masukan dari employee gitu ya. Nah, biasanya sensus engagement biasanya dilakukan untuk semua karyawan, itu biasa kita call sebagai sensus engagement. Biasanya bisa annual atau setiap 2 tahun sekali dan dilakukan yang namanya follow up ya dari hasil dari engagement survei tersebut. Nah, ini life cycle, ini hubungannya nanti ke arah employee experience, di mana life cycle ini perlu didefinisikan apa sih life cycle dari proses employee mulai dari rekrutmen sampai dengan exit itu life cycle-nya seperti apa. Nah, ini perlu dilihat secara lebih detail. Ini contoh aja yang mulai dari kandidat reaction, onboarding, exit dan seterusnya. Ini adalah yang kita bisa dapatkan feedback dari setiap touch point ini. Yang berikutnya adalah pulse. Ini adalah survei untuk dilakukan, mungkin bisa monthly, bisa quarterly, dan seterusnya. Di mana ini adalah follow up action atau follow up yang bisa dilakukan secara lebih cepat ya untuk dari feedback yang ada. Yang berikutnya adalah yang sudah biasa kita kenal yaitu feedback 360 degree. Ya, ini adalah proses untuk individual development, bagaimana kita bisa mengukur feedback dari seseorang dari segala arah ya, 360. Dan ad hoc mungkin ya employee strategi check-in, communication channel study atau diversity study dan seterusnya. Ini bisa juga dilakukan ad hoc ya. Mungkin bisa didefinisikan untuk bisa mensupport supaya hasil dari employee engagement jauh lebih bagus. Ini adalah always on, ya biasa disebut sebagai seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan weekly check-in atau peer recognition dan seterusnya. Ini biasa kalau di pabrik itu selalu melakukan hal ini ya untuk weekly check-in atau daily check-in malahan ya atau dan seterusnya, ada Gemba dan seterusnya. Ini biasanya dilakukan untuk melihat feedback atau melihat kondisi yang ada real time di sebuah kondisi tertentu. Nah, dalam employee experience itu yang penting adalah the employee journey mapping process, di mana kita perlu memapping mulai dari yang tadi saya katakan, mulai dari awal sampai dengan akhir, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang 1, 2, 3, 4 ini, yaitu empati, map, ya kita membuat sebuah map, terus identify, ya critical moment, ya kita mengidentifikasi critical moment itu seperti apa dan di mana, supaya nanti employee itu mempunyai experience yang baik di sebuah organisasi itu sendiri. Yang berikutnya adalah prioritize dari life cycle stages ini. Jadi tetap ya prioritas ini perlu digunakan. Kita tidak bisa menerima semua hal yang berkaitan dengan feedback itu untuk
untuk setiap individu juga nggak bisa, tapi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan prioritas dari setiap life cycle stages tadi. Nah, ini adalah roadmap, ini sampel ya, sampel. Bisa dilihat di sini, misalnya ada stages, ini rekrutmen, ya, itu bisa dilakukan seperti ini, ya. Ini bisa dilakukan untuk bisa melihat kira-kira employee experience program yang akan dilakukan itu seperti apa, ya. Misalnya ini adalah touch point untuk rekrutmen, gitu ya. Dia adalah namanya talent management program, ya. Mulai dari rekrutmen, mungkin employer branding bisa dilakukan untuk proses rekrutmen supaya kita mendapatkan talent yang baik dengan branding yang bagus dari sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah talent acquisition, assessment and selection. Ya, ini sebuah proses di sana. Yang berikutnya adalah strategi workforce and planning. Ini dilakukan oleh si employer-nya, ya. Nah, kita bisa juga mendefinisikan impact to business. Apa yang bisa dilakukan dari touchpoint recruitment ini adalah impact to business-nya adalah attract the best and right talent with the right competencies, future ready skill, and learning agility. Ini adalah impact bisnis dengan dengan talent management program yang tadi disebutkan di touchpoint recruitment ini sendiri, itu bisa ditulis di sini impact di bisnisnya itu apa. Nah, selanjutnya di employee experience program itu bisa didefinisikan di sini, ya, di mana kandidat experience survey dari life cycle itu bisa dilakukan misalnya di career site visit intercept atau post application, post interview, offer process, post decision, hire, withdraw, dan rejected, dan seterusnya. Ini adalah bisa dilakukan dalam proses untuk melihat feedback yang telah dilakukan. Mungkin kalau beberapa perusahaan yang sudah menggunakan talent management system untuk rekrutmen, gitu ya, itu biasanya ada yang namanya automatic automatic email, ya. Misalnya kalau kita reject, gitu ya, itu emailnya sudah langsung ke dedicated ke orang yang memang di reject tersebut. Sehingga dalam proses-proses ini itu jauh lebih simple dan bisa dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Dan juga dengan survei ini sendiri itu bisa dilihat sebenarnya sejauh mana sih dari rekrutmen yang kita lakukan itu sudah oke atau belum. Dan sekarang itu sudah sangat common banget, ya. Kalau di XR mungkin belum banyak, ya, tapi kalau di produk itu biasanya banyak sekali. Misalnya kalau kita lakukan komplain, gitu ya, ke Telkom lah, misalnya Telkom karena internet lemot dan sebagainya. Itu pasti setelah kita telepon atau setiap kita selesai dari proses itu, kita dikirimin sebuah feedback, ya, sebuah tools untuk memberikan feedback dari proses yang mereka sudah. Nah, ini adalah sebagai tolak ukur apakah sebuah proses yang sudah dijalankan itu sudah baik atau enggak. Ini yang sudah banyak melakukan itu biasanya yang produk, ya. Namun untuk yang ke arah karyawan, proses ke karyawan ini memang belum banyak yang dilakukan untuk melihat feedback dari proses rekrutmen, ya. Misalnya feedback mengenai career site visit, terus career site-nya itu udah bagus atau enggak, dan seterusnya. Atau setelah mengirimkan itu lebih gampang enggak sih dengan menggunakan tools yang sudah digunakan, ataupun interview itu bisa juga disebutkan di survei itu sendiri, apakah dalam proses interview itu oke atau tidak, dan seterusnya. Yang pasti kita nanti akan coba di slide berikutnya itu mendefinisikan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu apa sih yang bisa dilakukan, gitu ya.
Pun demikian dengan onboarding, development, retention, dan sebagainya, itu bisa disebutkan di sini adalah mengenai talent management program, onboardingnya itu seperti apa, ya, terus impact to bisnisnya seperti apa, dan kira-kira employee experience program yang bisa digunakan itu apa. Nah, ini untuk melihat apa namanya, survei-survei yang bisa dilakukan atau feedback yang bisa dilakukan oleh setiap touch point kepada setiap individu yang merasakannya. Nah, ini sekarang mungkin jauh lebih gampang kalau kita membuat sebuah feedback gitu ya, bisa menggunakan survei yang dari Google ataupun dari tools-tools yang lain yang notabene itu bisa digunakan untuk memberikan feedback terhadap proses yang sudah dilakukan di sebuah company atau di setiap dari touch point itu sendiri. Oke, mungkin tidak saya lihat satu-satu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah employee journey mapping ya. Employee journey mapping ini contohnya aja yang tadi saya sebutkan. Misalnya dari proses job hunting, ini adalah life cycle juga. Nah, actionnya itu apa sih? Nah, feeling kira-kira feeling yang dirasakan oleh si customer itu kira-kira di capture-nya itu seperti apa, dan pain ini adalah apa yang memang nggak oke atau dirasakan nggak dirasakan nggak istilahnya apa ya, dirasakan nggak enak lah ya dari sebuah proses itu, dan juga apa yang bagus ya, delight-nya seperti apa. Dan mungkin ini kita bisa mapping seperti ini supaya kita bisa melihat apa sih kira-kira yang perlu kita buat pertanyaan di sana, dan supaya kita juga bisa melihat apakah dari setiap pertanyaan itu relate dengan proses yang ada sekarang. Misalnya dari touch point itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Ini ada disebutkan di sini juga ada namanya surprise contradiction. Di mana surprise contradiction itu kita surprise, tapi surprise-nya yang nggak enak gitu ya. Nah, ini contohnya nih ya, ada want to attract digital talent, but nothing about our firm digital plan. Jadi kita apa namanya, kita ingin mengattract digital talent, orang-orang yang mempunyai kompetensi di digital, tetapi tidak ada apa digital plan di sebuah perusahaan itu, gitu ya. Ini adalah surprise contradiction. Nah, ini adalah proses untuk bisa membuat sebuah pertanyaan atau membuat sebuah survei yang notabene ini bisa dilakukan ya oleh setiap individu, oleh setiap HR untuk bisa mengcapture apa-apa yang memang perlu dilihat di feedback itu sendiri, supaya nanti feedbacknya itu bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan proses di kedepannya, supaya memberikan experience yang baik terhadap setiap individu yang nanti akan menjalani proses ini. Dan seterusnya, ini adalah job hunting, ada job application, ini setiap touch point tadi disebutkan satu-satu gitu ya. Kalau tadi di rekrutmen ini kan masih di proses rekrutmen, ada job hunting, ada job application, short test menggunakan ATS yang saya sebutkan tadi, menggunakan tools untuk rekrutmen misalnya, atau in person interview prosesnya seperti apa, accept and reject offer itu prosesnya seperti apa, supaya ini bisa sangat detail dan bisa memberikan feedback yang baik untuk bisa memperbaiki proses di kemudian hari. Oke, nah ini adalah jadi employee ini adalah sampel yang keempat, ini sampel yang keempat atau dari pilar yang keempat ya. Ini adalah roadmap
di mana roadmap ini bisa dibuat mulai dari ya beberapa tahun lah ya, nggak bisa dalam proses ini setahun untuk selesai. Saya yakin ini perlu sebuah pemikiran yang lebih mendalam untuk bisa membuat sebuah proses itu berjalan dan terinternalisasi di sebuah perusahaan supaya apa? Supaya bisa menjadi proses untuk memberikan experience terhadap si karyawan ini sendiri jauh lebih baik di kemudian hari. Ya, mungkin saya highlight aja. Ya ini mungkin berangkatnya dari engagement survey. Ya, berikutnya adalah pulse and life cycle survey. Ya ini dicontohkan dalam flights, itu adalah personifikasi ya. Jadi personifikasi dari pesawat ya, cabin and flight crew, conduct, return and work pulse survey, training, feedback dan seterusnya yang tadi kita sudah bahas di sebelumnya. Terus ini selanjutnya ongoing check-in, ya, proses untuk perbaikan dan seterusnya. Terus yang berikutnya adalah continuous learning, di mana continuous learning ini adalah mungkin kalau di pabrik di plan gitu ya, ada namanya plan, do, check, action dan seterusnya. Ini proses untuk ke arah sana. Plan, do, check, and action. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya yang sudah familiar dengan employee experience ini sendiri. Ataupun kalau ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Oke, makasih untuk Mas Sudarmono yang sudah sharing tentang employee experience ya. Memang menarik sekali employee experience ini. Konsepnya dari pengusaha harus memberikan yang baik dulu, ya, supaya dari karyawan bisa memberikan kontribusi yang baik. Itu poin yang nomor 1. Nah ini sebenarnya materi ini cocok juga untuk pengusaha-pengusaha yang selama ini mengharapkan apa yang sudah diberikan oleh karyawan, baru mereka mau memberikan yang baik, ya. Nah, seharusnya memang dari pengusaha dulu memberikan yang baik, baru kita bisa tagih. Ya, nah, konsepnya seperti itu dari awalnya. Oke, mungkin untuk teman-teman ada yang mau tanya, silakan yang mau tanya. Satu pertanyaan dulu, nggak usah banyak-banyak. Bisa nyalakan mic, silakan. Atau sudah paham semua nih? Ini beberapa tabel-tabel dari Mas Sudarmono bisa jadi tools tuh. Terutama yang terakhir untuk evaluasi program rekrutmen. Ya ini Pak. Nah, yang ini bisa untuk program rekrutmen, untuk evaluasi rekrutmen. Kemarin tuh ada yang di LinkedIn, ya nyampein kalau misalnya ada yang kirim CV nggak diterima, tolong CV-nya ya lamarannya dikembalikan. Ya saya mikir, ya dari HR sih mau kembalikan, tapi terus kemudian duitnya siapa? Ya masa bosnya mau ngembaliin kan nggak mungkin. Ya memang yang ngomong bukan HR sih, tapi ya dia leader grup ini, grup lowongan kerja. Nggak cocok lah menurut saya. Oke, silakan yang mau tanya. Oke, Mas Cornelius, silakan nyalakan mic-nya langsung aja. Monggo. Ya, oke. Selamat malam Pak Sudarmono. Salam kenal Pak. Saya Cornelius Pak. Ya Pak, menarik Pak ketika tadi Bapak menyampaikan ada employee experience ke depan itu kan pekerjaan yang remote itu adalah nanti akan jadi standar ya Pak ya. Nah, kalau misalkan produksi Pak, manufaktur Pak, itu yang kemudian mereka yang mewajibkan, misalkan kan kalau remote itu kan untuk yang produksi dan pengiriman itu kan pasti istilahnya nggak bisa susah ya untuk remote ya. Itu mungkin Bapak ada gambaran sedikit Pak untuk ke depan itu untuk yang manufaktur ini nanti arahnya kemana ya Pak? Mungkin itu dulu sih Pak. Oke, baik Pak.
Mungkin memang benar remote ini memang tidak bisa untuk semua pekerjaan ya Pak. Pekerjaan yang harus handling direct itu ada juga ya, dan itu harus dikerjakan. Namun yang pasti proses untuk automation dan juga proses untuk hal yang berkaitan dengan mungkin pemerintah sudah menggalakkan yang namanya 4.0 Pak ya, di mana 4.0 itu everything drive by system gitu ya, atau dengan teknologi gitu ya. Dan mungkin ini sharing aja bahwa saya dulu itu bekerja di sebuah perusahaan biskuit ya Pak ya, nggak saya sebutkan perusahaannya. Mereka itu mencanangkan memang mulai tahun 2000 berapa ya, 2015 sampai dengan tahun 2023 atau 2025. Mereka itu cutting, mohon maaf nih ya, cutting jumlah karyawan yang ada bekerja di produksi itu diestimate berkurang 50%, ya berarti masih ada 50% yang memang harus ada di tempat gitu Pak ya. Nah ini membuktikan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa diotomasi dan bisa di direct dari tidak dari tempat atau di tempat itu gitu Pak. Dan otomasi ini sendiri sudah menjadi program pemerintah juga, dan yang pasti itu menjadi challenge buat kita semuanya juga Pak. Dalam arti handling apa tuh namanya bagi XR ya, terutama bagaimana bisa membuat proses produksi tetap berjalan dengan limitation dari karyawan itu sendiri. Mungkin ini nggak menjawab pertanyaan dari Bapak, tapi trennya itu mengarah ke sana Pak. Jadi memang remote mungkin dulu kalau supervisor produksi dan sebagainya harus in hand, harus ada di lapangan dan sebagainya. Mungkin sekarang sudah ada CCTV dan sebagainya, can remote from anywhere gitu ya. Ataupun dari proses sendiri yang dulunya manual oleh orang yang notabene itu harus butuh pengawasan, mungkin sekarang itu sudah mulai ke arah otomasi yang notabene itu bisa di planning dan bisa dilakukan dengan jauh lebih presisi ya, tanpa mengandalkan orang gitu Pak ya. Jadi memang sekali lagi remote ini terutama pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan istilahnya apa ya, produk yang di-handling di situ ya. Namun prosesnya ini bisa dilakukan dengan remote. Kalaupun misalnya di pengiriman ya Pak, pengiriman mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan remote yang dulu mungkin enggak, tapi sekarang itu sudah bisa dilakukan ya untuk proses pengiriman, misalnya dari bagian apa namanya SAP-nya atau bagian dari kalau programnya dan sebagainya yang notabene nggak perlu harus hadir di kantor, tapi dia bisa melakukan handling dari luar gitu Pak. Nah ini adalah remote ini sekali lagi memang nggak bisa 100% Pak ya, tapi berkaitan dengan yang tadi saya bilang, kalau memang handling memang ya direct tetap ada, tapi proses untuk berkurangnya yang manual tadi itu bisa dilakukan dengan otomasi yang sesuai dengan semangatnya 4.0 ya Pak. Sekali lagi dengan kemajuan teknologi itu challenge tersendiri juga di manufacturing untuk handling karyawan. Pasti semakin lama akan semakin berkurang. Dan itu Pak Cornelius jawaban dari saya. Oh ya, Yang baik. bisa Terima kasih. ditambahkan ya Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Sudarmono. Jadi tapi kalau gini Pak, kan ini kan kita tantangannya memang kalau yang employee experience ini kan kita untuk memaintain karyawan ya Pak ya. Artinya supaya karyawan itu bisa betah gitu. Nah, cuman kadang misalkan Pak itu kita mengisi form gitu. Nah, mungkin kadang-kadang tuh kendalanya karyawan sendiri itu agak tertutup atau gimana gitu loh Pak. Maksudnya kita bilang, "Enggak apa-apa, jujur aja," gitu, kita sampaikan gitu. Tapi kadang-kadang karyawan itu isinya mungkin tidak sesuai apa yang dia rasakan mungkin ya Pak, karena mungkin takut sama lingkungannya atau gimana gitu. Nah itu
biasanya untuk implementasinya gimana ya Pak? Maksudnya untuk mencegah itu terjadi gitu Pak? Ya, Mungkin itu aja. baik Pak, ini experience aja Pak. Memang kadang memang seperti itu Pak, tapi ini kan sifatnya adalah personal sekali lagi, dan kalau dulu mungkin kita masih menggunakan form yang manual dan sebagainya, sekarang kita bisa menggunakan dengan smartphone ataupun dengan apa namanya, dengan anonymous ya, nama yang nggak dikenal gitu ya istilahnya, dalam proses untuk melihat bahwa feedback itu diterima oleh si apa namanya, dari employer atau dari perusahaan itu oleh orang yang memang tidak dikenal. Istilahnya mereka kadang-kadang mereka takut untuk memberikan feedback yang mungkin menambahkan atau untuk membuat mereka lebih satisfied dan sebagainya. Mereka bilang udah enak kok sekarang gitu ya. Tapi dalam dasar lubuk hatinya mungkin saya itu pengen yang lebih baik dari sekarang gitu. Misalnya si A, si B dan si C. Nah, ini yang tadi saya bilang mungkin bisa menggunakan yang namanya anonymous name untuk setiap proses untuk feedback-nya itu sendiri. Dan untuk employee experience ini feedback-nya itu bisa per ini ya, kalau boleh dibilang per stint ya. Jadi nggak perlu semuanya di apa namanya, dimintain feedback gitu ya. Tapi bisa apa namanya, feedback itu bisa diberikan kepada orang-orang yang dedicated yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita kasih survei kepada si A, si B, si C, ataupun grup dari departemen, ataupun dari misalnya kalau onboarding ya, kalau kita pengen melihat feedback dari onboarding, apakah onboarding sudah baik atau belum, itu pasti diberikan kepada orang yang memang baru onboarding gitu ya, atau mempunyai pengalaman onboarding misalnya 3 bulan gitu ya. Kita bisa dedicated untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya proses dari feedback ini lebih up to date dan bisa lebih cepat untuk bisa dilakukan perbaikan di kemudian hari supaya nggak terjadi sebuah delay gitu ya. Mungkin seperti itu Pak. Yang notabene sekarang penggunaan teknologi saya yakin sudah sangat sangat baik, dan yang berikutnya adalah konsep dari employee experience ini sendiri yang perlu dipahami oleh semua karyawan, bahwa sekarang ini prosesnya yang tadi saya informasikan di awal, bahwa proses bekerja itu sekarang itu berubah ya, berubah dari yang mungkin dulu ya tidak kita kenal sampai sekarang yang kita gunakan dan sebagainya. Seperti itu Pak. Mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ferry atau teman-teman yang lain yang bisa menambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak Cornelius. Ya, makasih Pak Sudarmono. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi, satu pertanyaan lagi. Silakan yang mau tanya. Saya Pak Ferry. Ya, silakan langsung Ya. aja. Selamat malam Pak Sudarmono. Pak Ferry, saya dengan Via Pak. Izin bertanya nih terkait dengan employee engagement gitu ya Pak ya. Selama WFH ini itu kan memang apa ya, yang terkadang dampak yang terasa itu kan bonding ataupun keterikatan itu jadi agak berkurang nih ya Pak Sudarmono ya. Karena ya mungkin jarang ketemu gitu ya, apalagi kalau dia di hire karyawan baru itu udah langsung WFH gitu kan. Jadi interaksi secara fisik juga kan sangat minim sekali gitu ya, meskipun memang ya ketemu di Zoom gitu ya Pak, atau mungkin by phone atau online, tapi mungkin efeknya akan berbeda gitu ya ketika berinteraksi secara langsung gitu kan. Nah ini kira-kira seperti apa ya Pak, supaya akhirnya nggak jadi individualis ya, jadi teamwork-nya juga tetap bisa terbangun gitu ya meskipun WFH, kemudian bonding-nya, keterikatan antara satu karyawan dengan yang lain itu pun juga masih tetap terjaga gitu Pak. Itu yang pertama ya Pak ya, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa. Nah terus yang kedua, perusahaan, ada mungkin sebagian perusahaan itu berpikir WFH ini kan seperti sebuah privilege gitu Pak buat karyawan. Ibaratnya kan Anda nggak perlu datang ke kantor, Anda bisa menghemat uang transport gitu ya, Anda juga bisa menghemat waktu, Anda bisa bekerja dari rumah, masih bisa berkumpul dengan keluarga gitu ya Pak ya.
sehingga kadang-kadang apa ya, ada ekspektasi yang lebih gitu ya ke karyawan ya Pak ya. Bekerja di rumah itu enggak lagi ada batasan waktu 8 to 5 gitu Pak. Tapi kadang-kadang bisa sampai malam gitu ya, karena ngerasa kan di rumah gitu ya. Dan apa, sulit sekali untuk menghitung lembur gitu ya Pak ya. Karena memang agak itu tadi ya, batasannya jadi memang agak-agak bias gitu Pak. Nah, ini sih yang apa namanya, satu hal yang juga kita hadapi bersama ya Pak Sudarmono ya. Jadi ekspektasi berlebih dari perusahaan gitu ya terhadap si employee, sehingga employee itu ibaratnya seperti tidak punya waktu kerja secara resmi kalau kayak dulu gitu ya Pak ya, kalau offline gitu. Itu sih mungkin barangkali bisa share ininya Pak, pendapatnya Pak. Oke, baik. Langsung ya Pak Ferry ya. Ini dalam konsep employee experience ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari employer Bu ya, seperti itu, ataupun pertanyaan-pertanyaan dari karyawan itu sendiri. Oleh karena itu perlu yang dibuat namanya feedback dari setiap stint yang saat ini kita lakukan, terutama pada masa-masa sekarang ya. Apakah mereka satisfied dengan proses kerja yang sampai saat ini? Nah ini kita kan kadang-kadang kan bertanya-tanya ini ya, bertanya-tanya dan kita menebak-nebak, oh ternyata yang begini itu baik, oh yang begini itu nggak baik dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita lakukan dalam konsep untuk membuat blueprint dalam pembuatan employee experience. Itu adalah sebuah cara untuk bisa mengcapture feedback dari employee itu sendiri. Nah, feedback dari employee sendiri itu kan sangat individual dan nanti bisa di apa namanya istilahnya di mapping gitu ya, dari setiap feedback itu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dan keluhannya itu seperti apa gitu ya. Yang pasti bekerja dari rumah itu ada plus dan ada minusnya ya. Ataupun banyak minusnya atau banyak plusnya, itu depend on dari employee itu sendiri ataupun dari teknologi yang digunakan di perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kalau dari pandangan saya itu employee experience ini adalah sebuah tools yang bisa menjembatani pertanyaan-pertanyaan tadi supaya bisa mendapatkan istilahnya apa ya, supaya bisa mendapatkan jawaban dari feedback dari karyawan itu sendiri. Sehingga mungkin nanti misalnya endingnya bisa dilakukan misalnya komitmen bahwa kita bekerja memang X to 5 gitu ya, ataupun memang kalau memang secara flexible time ya kita bisa bekerja dengan flexibility yang lebih tinggi tetapi dengan result yang sama misalnya, dan itu depend on dari feedback yang nanti akan kita dapatkan dari employee experience itu sendiri. Oleh karena itu feedback yang dilakukan pada masa saat ini itu memang sangat krusial sekali dan menurut saya sangat penting banget untuk bisa mengcapture sebenarnya keinginan dari karyawan itu seperti apa sih gitu ya. Apakah mereka pengen balik bekerja seperti dulu lagi atau seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk bisa melihat ke depannya itu seperti apa. Karena saya yakin bahwa yang tadi dibilang tren untuk bekerja dari rumah atau boleh dibilang smart work tadi ya di depan saya sebutkan itu will be happen dan akan terjadi di kemudian hari. Nggak seperti dulu lagi. Kalau pemerintah bilang kan new normal, bukan keadaan normal, tapi adalah new normal, normal yang baru. Normal yang baru itu seperti apa ya? Kita nggak tahu karena itu adalah sebuah yang tadi ya complexity, terus volatility dan seterusnya yang tadi intinya kita nggak mengerti masa depan itu seperti apa. Kapan selesainya COVID kita juga nggak ngerti. Oleh karena itu yang bisa saya sarankan dalam konsep untuk ke arah employee experience tadi adalah membuat ini ya, membuat sebuah istilahnya apa ya, membuat sebuah mapping ya yang bisa mengcapture dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, misalnya feeling tadi disebutkan oleh Mbak Via tadi, misalnya feelingnya I'm not so good bekerja di rumah misalnya karena banyak gangguan dari
siapa anak gitu ya, terutama ibu-ibu ya, ataupun need time more untuk bekerja nggak 8 to 5 gitu ya, itu bisa disebutkan di sini untuk bisa mengcapture nanti pertanyaan itu seperti apa, untuk bisa diberikan ke karyawan supaya nanti dapat feedback yang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab. Kalau secara instan gitu ya, apa yang telah dilakukan kalau di company kami itu saat ini itu melakukan yang namanya kolaborasi dengan Zoom ya, dengan Zoom ataupun dengan tim dan seterusnya, itu ada namanya ngopi bareng XR ataupun ya gathering dan sebagainya, tapi memang via virtual. Tapi ternyata kalau dibuat grup besar itu nggak work dengan baik. Ya, oleh karena itu dibuat yang grup yang lebih small gitu ya. Jadi bisa mengcapture feedback yang bisa dapatkan dari karyawan itu sendiri. Oke, mungkin itu Mbak Via yang tadi pertanyaan pertama itu mengenai menciptakan bonding, Pak. Oh, oke, correct. Jadi benar sekali Mbak Via. Jadi employee experience ini sendiri adalah tujuannya adalah ke arah bonding ya. Bonding, bagaimana kita mendapatkan informasi dari karyawan untuk menciptakan bonding yang terjadi. Yang pasti bonding yang dulu itu tidak sama dengan bonding yang akan kita lakukan di masa depan gitu ya. Bondingnya pasti berbeda karena work prosesnya juga berbeda. Oleh karena itu yang tadi saya sarankan itu adalah mendapatkan feedback dari employee itu sendiri dengan cara ya tools, mungkin salah sederhana ya, tools ini bisa digunakan untuk mengcapture yang tadi apa-apa yang memang diperlukan oleh si karyawan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Via. Ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Sudarmono. Ya, mungkin saya nambahin ya untuk Mbak Fia ya. Jadi memang banyak teman-teman yang komplain ya ngomong di grup seperti itu ya. Karyawan komplain jam kerja sekarang karena WFA nggak terkontrol. Kembali lagi ya, itu harus diatur, disepakati. Bukan dalam arti kemudian disepakati mengikuti kemauan bos ya. Jam kerja ya harus tetap mengikuti jam kerja. Dari awal harus ditetapkan bahwasannya ya kerja mengikuti jam kerja secara efektif. Nah, kita sebagai HR juga harus mengingatkan ke bos atau para atasan. Jangan sampai melebihi jam kerja ya, bolehlah mungkin lebih 10 15 menit mungkin karyawan masih memberikan toleransi. Ya. Nah, ini memang akan jadi tugas tambahan bagi HR. Seperti itu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Nah, untuk link sertifikat ya, teman-teman bisa isi. Waduh, ini kok kehapus tadi ya. Bentar ya, saya ketik dulu ya. Boleh tanya satu lagi? Silakan Pak. Ya Pak. Dalam praktek ini saya mau tanya, bagaimana cara mengimplementasi experience employee experience ini Pak ya? Halo? Halo? Pak? Oke. Halo? Halo ya saya Pak. mau tanya prakteknya Pak. Okay. Ya, bagaimana menginfluence para leader ini untuk melakukan feedback, karena kan harus rakam ya Pak. Siapa yang menginisiat employee experience ini? Oke, got it Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab sekali lagi Pak, bahwa sebuah program itu pasti Pak Tias ya Pak Aji atau Pak Tias Aji.
Iya, Pak. Initiate by manajemen Pak, yang pasti ya, initiate by manajemen, di mana manajemen ini mempunyai visi untuk bisa memperbaiki proses dari bisnis itu sendiri. Caranya seperti apa? Ya tadi dari employee experience itu dari bottom up, dari bawah ke atas gitu ya. Yang pasti itu harus dikomit oleh semua pihak Pak yang ada di company itu sendiri gitu ya. Memang kadang budaya feedback yang ada itu kadang masih banyak yang enggan ya Pak ya, bahwa feedback itu dianggap sebagai enemy ya, sebagai musuh untuk sebuah proses bekerja gitu. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan bahwa feedback itu adalah sebuah tools untuk bisa memperbaiki proses, itu saya yakin itu bisa dilakukan juga gitu ya. Nah, inisiasi yang pasti kalau kita mau lihat adalah proses di XR, yang pasti XR yang akan menjadi lead untuk proses dari employee experience tadi. Nah, dalam prakteknya yang tadi saya sudah sebutkan mulai dari ada pilar-pilarnya tadi Pak, 1 sampai 4 ya. Pilar itu disusun dan programnya itu bisa didetailin lebih jauh dari tools yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, implementasinya adalah menggunakan pulse survey Pak. Pulse survey itu adalah tools yang bisa digunakan untuk meng-capture dari setiap tadi touch point tadi. Misalnya touch point recruitment, touch point dari onboarding atau touch point dari development dan sebagainya. Itu bisa dibuat sebuah yang tadi prosesnya, pertanyaannya apa dan sebagainya supaya mendapatkan feedback yang lebih baik dari company. Jadi feedbacknya pun tidak bisa disusun oleh dari manajemen itu sendiri atau dari pimpinan dari proyeknya itu sendiri untuk bisa membuat pertanyaan itu bisa menjadi lebih mengena terhadap apa dari proses itu. Kalau nggak salah dari kalau kita mau copy gitu ya Pak, dari Qualtrics itu biasanya punya Qualtrics, Bapak bisa masuk ke websitenya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya apa sih yang meng-capture mengenai employee experience dari touch point, dari rekrutmen dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Dan yang pasti budaya feedback itu memang harus ada di company itu sebelum kita istilahnya membuat sebuah program yang lebih luas untuk employee experience itu sendiri. Mungkin itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Artinya gini Pak, artinya adalah untuk masalah teknikal kan perlu feedback itu teknikal. Ya. Jadi atasan langsung lah yang bertanggung jawab terhadap feedback gitu ya Pak. Enggak Pak, ini sistem ini bisa didesain feedback itu enggak direct Pak. Ya istilahnya feedback itu bisa direcord melalui sebuah sistem. Kalau Bapak bisa sering menggunakan tools survei gitu ya Pak, dari Google Survey ataupun dari Survey Monkey dan sebagainya, itu bisa digunakan Pak untuk meng-capture dari feedback itu sendiri. Jadi nanti hasil dari feedback itu bisa disampaikan kepada para manajer ataupun yang memang dedicated untuk bisa membuat perubahan dari setiap feedback yang sudah terjadi tadi gitu ya. Jadi feedback, sekali lagi feedback ini bukan feedback yang direct ya, istilahnya dari bawahan ke atasan dan seterusnya, tapi feedback ini didesain untuk kalangan tertentu, untuk touch point tertentu, untuk bisa melihat setiap touch point itu sudah oke nggak sih di proses di XR-nya sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti di proses experience-nya dia dari karyawan itu mulai dari awal sampai akhir itu memang baik gitu ya, dan tidak memberikan istilahnya memberikan kalau employee experience baik itu diharapkan bahwa engagement itu akan baik juga. Intinya seperti itu Pak. Sebenarnya arahnya ke arah how to improve the engagement level di setiap proses dari XR itu sendiri Pak. Mungkin itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ferry, Pak.
Ya, oke. Makasih Mas Sudarmono untuk sharingnya malam ini. Sangat bermanfaat ya, sangat mantap sekali. Nah, ini yang saya senang nih kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa terlibat sharing ya, supaya ya kita bisa saling membangun lah. Selain itu juga sebenarnya kan melatih teman-teman supaya zaman sekarang untuk jadi trainer itu kan nggak sulit gitu loh ya. Kita sudah bisa melakukan secara online. Rencana saya memang akan ada pelatihan untuk jadi trainer online, tapi memang ini masih sibuk banget ya. Saya belum sempat buat untuk materinya. Next, misalnya teman-teman ada yang mau sharing, ya monggo bisa japri saya. Kalau misalnya ada yang belum join HRBP Indonesia bisa join, nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Sudarmono yang sudah sharing malam ini. Sangat bermanfaat sekali, sangat mantap sekali materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya, meskipun beberapa sempat karena tadi pas Mas Sudarmono sharing rame tadi, akhirnya saya remove ya, ada 2 orang saya remove tadi karena nggak merasa kalau mic-nya nyala. Oke, selamat malam ya. Untuk sertifikat tadi ya linknya ya, teman-teman bisa langsung akses ya, bit.ly garis miring sertifikat 1 OKT, semuanya harus kecil ya. Silakan diisi, nanti secara otomatis akan ada email terkirim ke email Anda. Jadi jangan sampai alamat emailnya salah. Kalau salah ya pasti nggak masuk. Kebanyakan teman-teman itu teledor ya, ngisi alamat email .com padahal harusnya .com ya, atau Gmail ya, nggak ada i-nya. Padahal juga di belakang nggak ada tentara Belanda yang nodong ini apa senapan ya. Santai aja ngisinya, yang teliti ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu kembali next time. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sudarmono, Pak Ferry. Ya. Oke, Terima kasih Pak Sudarmono. Pamit Pak. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Terima kasih. Ferry. Selamat Pamit. malam. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Ferry, Pak Terima kasih Pak Sudarmono. Sudarmono. Pak Terima kasih. Sudarmono. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.